udah 3 bacim yang sudah kita belajarin sejauh ini. Gimana menurut kalian bacim apakah masih susah atau gampang teman-teman bacim? Sudah 3 bacim yang kita pelajarin. Menurut kalian gimana? Apakah bacim bisa gampang dipahami atau susah? Masih gampang. Bacim yang kita pelajarin kemarin itu bacim yang paling sulit loh. Gampang saya paling. Gampang-gampang susah. Bacim yang kalian pelajarin kemarin itu yang paling sulit itu menurut orang ya, yang sebelum-sebelumnya. Menurut orang-orang yang sebelumnya itu bacim ketiga kemarin itu yang paling sulit. Nah, kalian bisa kan yang kemarin? Rumusnya gimana? Rumusnya huruf 1 plus H sama dengan, bikin puyeng loh, kok bikin puyeng. Huruf 1 plus H sama dengan apa? Huruf 2. Betul. Semisal posisinya dibalik, H plus huruf 1 sama dengan apa? Betul, nasal yang sulit. Huruf 2. Huruf 2, betul. Kecuali huruf S, betul. Pinter. Nah, itu udah paham kalian. Kalau hanya plus S sama dengan apa? Sama dengan SS. Gitu. Jadi bacem itu secara teori sebenarnya gampang, cuma susah di praktek. Di prakteknya susah. Yang bikin susah di praktek itu bukan karena bacimnya susah, karena emang pada dasarnya kita baca aja belum lancar, teman-teman. Anggap aja kalian nggak ada bacim deh. Siapa yang nggak ada bacim tapi bacanya udah lancar? Ada nggak? Tanpa bacim tapi bacanya lancar. Jonitsim udah bisa 60%. Oke, bagus. Kalau bacanya bukan, kalau baca tanpa bacim udah lancar, nanti belajar bacim tuh gampang. Soalnya kan tinggal ngerubah-ngerubah doang. Soalnya kita udah hafal dengan huruf-hurufnya kan. Biasanya yang bikin susah bacim itu bukan di teorinya, tapi di prakteknya. Prakteknya yang bikin susah pun bukan karena bacimnya, tapi karena pada dasarnya kita bacanya emang belum lancar aja. Itu kenapa bacim jadi susah. Oke, lanjut ya keempat berarti ya kita di bacim yang keempat. Kalau bacim ketiga kemarin KTP bertemu H ya. Nah, bacim keempat ini masih KTP teman-teman, tapi bertemunya beda, di mana bacim KTP ini bertemunya huruf nian atau miem. Bertemu huruf N atau, eh, salah-salah. Bertemu huruf 1. Nian. KTP bertemu huruf 1. Masih ingat nggak huruf satunya itu apa aja? Ada yang masih ingat huruf 1 hurufnya apa aja? Huruf 1 hurufnya apa aja? Ada yang ingat? Oke. Giok, diket, biop, siot, sama jiot. Ini huruf 1 ya. Bertemu dengan KTP. KTP ada 11 huruf, bertemu dengan huruf 1.
Nah, asal kalian hafal KTP-nya, hafal huruf satunya, nanti perubahannya gampang. Perubahannya jadi apa? Huruf satu berubahnya menjadi huruf tiga nanti. Berubah jadi huruf tiga. Huruf tiganya itu apa? Konsonan rangkapnya. Nah, jadi nanti tinggal dijadiin dua aja kayak gini. Rumusnya, rumusnya adalah KTP bertemu dengan huruf satu, maka KTP-nya tetap jadi KTP, huruf satunya yang berubah menjadi huruf ketiga. Kayak gitu. Jadi rumusnya, huruf KTP-nya tetap, huruf satunya berubah menjadi huruf ketiga. Di mana perubahan menjadi huruf ketiga itu gampang, tinggal dijadiin konsonan rangkapnya aja ya. Contoh, semisal KTP bertemu dengan biop. Jadi apa teman-teman? KTP-nya tetap, biopnya jadi apa? Sang biop, betul, pinter. Nah, gitu. Paham ya? Kayak rumusnya, paham ya? Oke, sekarang kita coba praktek. Dibacanya ini apa teman-teman? Dibacanya apa ini? Bacimnya K. KTP bertemu dengan biop huruf pertama. Pap, kupap ya, bukan kubab ya. Kupap, betul. Jadi menjadi kupap. Nah, jadi tinggal dijadiin konsonan rangkap aja. Gimana? Gampang? Paham. Kupap, betul. Gampang nggak? Gampang. Lumayan. Duh, kok lumayan? Insya Allah gampang sih. Contoh lagi. Dibacanya? Dibacanya apa? Kecang. Betul. Kecang. Tinggal dijadiin konsonan rangkapnya saja. Gampang ya, ini bacaan paling gampang sih. Menurut orang-orang ya, bukan menurut teman-temannya sebelumnya. Kecang. Nah, ya, mengerti ya? Nggak sampai 5 menit loh, kalian udah paham ini. Jadi gampang kan? Coba lagi. Kalau ini dibacanya apa? Kita. Duh, kok jadi tiet? Jadi konsonan rangkap puput. Jadinya kita. Kenapa yang jawab sedikit? Bingungkah? Sang siap sebagai bacem bunyinya T, bertemu dengan tiga huruf pertama, tinggal dijadiin konsonan rangkap saja. Jadinya ita. Kalau ini dibacanya apa ini? Ini dibacanya apa? Ayo, masih ingat nggak? Masih tinggi the paper book.
Oh iya, orang ketok-ketok orang aku. Oke, cake, cake. Kenapa yang nulis cuma berdua? Kalian nggak ada yang inget kah? Astagfirullah. Sedihnya. Kalian lupa semua ya? Siapa yang lupa? Siapa yang lupa? Kalian lupa apa atau emang nggak mau ngetik? Duh, kok jadi cakhe? Ini kenapa yang di bawah di sini jadiin konsonan rangkap? Kenapa ini jadiin konsonan? Siapa tadi yang nulisnya kayak gini jadinya? Ih, salah rumus. Jadinya huruf kedua kalau bertemu H ya. Kalau bertemu H jadi huruf kedua. Oke. Diingat ya, lanjut nggak ini? Dua aja udah lupa nih. Mau dilanjutkan jadi sungkan. Gimana lanjut nggak? Tremor. Lanjut, lanjut nggak? Lanjut nggak? Nggak inget saya inget. Astagfirullah. Ya udah, aku tanya nih, lanjut apa enggak nih? Nanti dilanjut, lanjut, 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 lupa semua. Aku tadi maunya aku tambahin tiga, tapi ya semua balik ke kalian. Kalian mau lanjut enggak? Agak nge-lag Sam Jumat kemarin enggak? Ya, kenapa kamu enggak ikut? Gimana nih, mau lanjut enggak? Lanjut aja Sam, ntar review ulang habis. Oke, siap ya. Ini kalau kalian bingung, semoga nggak bingung ya. Yang sebenarnya sebenarnya itu gampang kan, cuma mungkin ya lupa rumusnya aja, ndak maklum. Nanti tinggal latihan aja. Semakin kalian sering latihan, nanti semakin bisa. Contoh lagi ya, rumusnya diingat ya rumusnya ya. Ini loh rumusnya. Huruf satu bertemu H jadi huruf dua. KTP bertemu huruf satu jadi huruf tiga. Ya, ingat ya rumusnya ya. Diingat rumusnya, oke. Ya udah dihafalin dulu sebelum kita lanjut rumusnya. Eh, untuk bacem keempat ini teman-teman dia nggak bisa bolak-balik ya. Ingat, nggak bisa bolak-balik. Oke, nggak bisa bolak-balik. Dan teman-teman perhatikan di sini di bacem yang keempat itu yang berubah adalah yang di bagian kanannya ini ya. Sedangkan yang di bagian kirinya nggak berubah. Oke, kalau yang bacem ketiga kemarin itu dua huruf jadi satu. Kalau bacem kemarin dua huruf jadi satu. Nah, kalau bacem empat ini yang berubah bagian kanannya aja. Oke, lanjut ya. Oke, semoga nggak bingung ya. Berikutnya, yang kelima. Yang kelima ini apa? Masih tetap KTP, teman-teman. KTP ini adalah sumber ya, sumbernya Bacim. Asal kalian hafal KTP, huruf-hurufnya, insya Allah gampang. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan nian atau miem, teman-teman. Nah, bertemu nian atau miem. Kalian perhatikan bacem keempat yang berubah bagian mana? Bacem empat yang berubah bagian mana? Bacem empat yang berubah bagian kanan. Betul, bagian kanan. Untuk yang bacem kelima ini, teman-teman, yang berubah itu bagian kirinya. Nah, jadi yang berubah itu KTP-nya, teman-teman. Untuk NM-nya tetap. Oke, sampai situ paham ya. Yang berubah bagian mana yang bacem lima ini? KTP-nya betul. Betul, pinter. Nah, sekarang rumusnya.
Rumusnya ya. K-nya menjadi eng. Oke. K-nya jadi eng. T-nya menjadi N. Oke. P-nya menjadi M. Nah, oke. Mengerti? Rumusnya udah hafal rumusnya? Dihafalin dulu coba rumusnya ya. K-nya jadi eng, T-nya jadi N, P-nya jadi M. Hafalin dulu. Jadi perubahannya menjadi dua ya. Perubahannya jadi dua kali. Contoh, semisal bacimnya S. S sebagai bacim bunyinya berubah menjadi T. Nah, T kalau bertemu ini, N atau M, berubah lagi menjadi, T berubah menjadi apa? T, N. Betul, pinter. Berubah menjadi N. Nah, jadi dua kali perubahannya ya. Dari SS menjadi T menjadi N. Kayak gitu. Oke, sudah hafal? Sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Sudah hafal? Dihafalin dulu, dihafalin dulu. Kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Sudah. Benar ya? Sudah ya? Nggak ada yang belum kan? Oke. Kita ke contohnya. Ingat ya rumusnya ya, ingat rumusnya ya. Selama kalian hafal rumus, semua akan baik-baik saja, teman-teman. Contohnya, ayo dibacanya apa ini? Ingat rumusnya, inen. Betul. Bacanya Inen Sam. Artinya, nggak usah open mic ya. Inen. Nah, ineng. Kenapa jadi ineng? Inen ya. Nah, kayak gitu. Inen. Inen ya, N-nya jadi dua. Inen. Inen ya. Oke, paham ya? Pintar. Kalau ini, nah, dibacanya gimana ini? Mangne, betul. Kok pintar-pintar kalian? Cuma sedikit sih tapi yang jawab. Yang lain nggak tahu nih, ada berapa orang sih kalian? Ada 45 orang. Sisanya silent doang. Oke, mangne, mangne, mangne. Oke, paham ya semua ini? Paham, paham? Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Mau lanjut atau sudah lanjut? Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, semau mau kalian ya. 6. Ingat ya rumusnya ya, diingat ya. Nah, lanjut, lanjut. 6 ini kebalikan dari 5 teman-teman. 6 kebalikan dari 5 tapi N-nya aja. Oke, N-nya aja, M-nya tidak. Bertemu apa? Sama, bertemu huruf K, T, P juga. Yang berubah bagian mana? Huruf 6. Sama juga yang berubah bagian kirinya. Nah, sama ya, yang berubah bagian kirinya juga. Rumusnya,
rumusnya ya. Rumusnya itu tetap ngikutin perubahan dari KTP, teman-teman. Perhatikan, jika N bertemu dengan K, maka rumusnya adalah N-nya menjadi eng, K-nya tetap. Kan perubahan K, eng kan? Nah, N-nya jadi eng. Jadi yang dirubah yang bawahnya. Oke? Yang dirubah yang bawah betul. Berikutnya, rumus yang kedua, kalau T bertemu dengan, oh kok T dengan, kalau N bertemu dengan T, maka rumusnya N-nya tetap menjadi N. T-nya menjadi T tetap. Jadi tetap nggak ada perubahan ya. Berikutnya, kalau N bertemu dengan T, maka rumusnya kira-kira N-nya jadi apa? Kira-kira N-nya jadi apa, teman-teman? Jadi M, betul. Jadi M. P-nya tetap. Nah, rumusnya kayak gini. Oke, mengerti? Paham ya? Jadi yang berubah tetap yang kiri, perubahannya pun juga tetap, tapi ngelihat bertemu apa, kayak gitu. Asal kalian paham nomor 5, nomor 6 ini gampang, soalnya tinggal dibalik aja. Contoh yang paling gampang nih. Nah, dibacanya apa ini? Cinggu. Betul. Dibacanya cinggu. Itu pinter-pinter kalian. Kok kalian pinter-pinter? Kok kalian bisa sepinter-pinter itu? Kalian makannya apa? Aku nyindir yang pinter aja ya, yang nggak pinter maaf ya. Berikutnya, dibacanya apa? Singbah loh. Dilihat bertemu apa ini? Bertemu B. B adalah huruf P ya. Kalau bertemu P jadi apa tadi? Jadi M, betul ya. Simbal. Nah, nggak semua jadi eng, weh. Nggak semua jadi eng. Nah, nah, gila, pinter-pinter kalian nih. Berapa orang sini yang pinter nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. 10 doang dari 50. Berarti kata Hanbon jadi Hambon, betul. Hambon. Oke, mengerti? Mengerti Sam, bagus. Nah, ngerti ya, jadi tinggal dihafalin rumusnya ya. Kalau udah ngerti, tinggal dihafalin rumusnya saja, teman-teman. Asal kalian hafal rumus, bacim itu akan terlihat sepele. Kuncinya apa? Hafal rumus-rumusnya ya. Kuncinya adalah hafal rumus. Bedah ulang bagian 4 gak sih? Soalnya tadi tuh nggak mau. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Ulang Sam yang nomor 6.
Ntar kuis itu naga dulu. Sim, kalau contoh yang N bertemu T gimana? Kalau bertemu T nggak ada perubahannya. Nih, dibacanya apa? Betul, Sinda aja tetap ya. Jadi kalau bertemu T nggak ada perubahannya sama karena N-nya tetap jadi N. Cinda? Kok jadi Cinda? Jadi kalau yang nomor 6, diingat ya rumusnya. Sebelum ke 6, kalian perlu pahami dulu nomor 5 biar nomor 6 ini nggak bingung. Oke. Kalau nomor 5-nya kalian udah paham, baru lanjut ke yang nomor 6. Soalnya perubahannya sama, cuma lokasinya aja yang berubah. Jadi kalau yang nomor 5 kan yang berubah yang di kiri, di mana yang ada di kiri adalah huruf KTP-nya kan. Sedangkan kalau yang nomor 6 yang berubah itu N-nya. Kenapa yang berubah N-nya? Karena yang di bagian kiri itu N-nya. Kayak gitu. Perubahannya jadi apa? Perubahannya sesuai sama sebelumnya, tinggal dia bertemu apa. Perubahan dari K tadi apa? Eng ya. Perubahan dari K adalah eng. Jadi kalau N bertemu dengan K, maka N-nya jadi eng. Karena perubahan dari K adalah eng. Kayak gitu. Dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Ada nggak yang belum paham teman-teman? Yang telat ya maaf ya yang telat. Kenapa kamu telat? Kita udah kasih jadwalnya loh jam segini gitu. Kok bisa kamu telat? Maksudnya kalau mau belajar usahakan waktunya itu tepat waktu. Masa aku yang nyesuaiin kalian? Kalau bisa waktunya tepat waktu ya. Biar benar-benar bisa gitu. Kita kan jadwalnya udah kita share dari jauh-jauh hari nih. Nggak mendadak kan, nggak tiba-tiba hari ini ada Zoom kan, enggak. Jadi usahakan kalau udah waktunya kelas, itu kalian udah datang, udah standby. Jadi kalian bisa ngikutin dari awal, kayak gitu. Ya mungkin kalian sibuk, oke, aku juga enggak. Aku paham kalian sibuk. Tapi kalian juga harus pahamin aku, ya. Soalnya jelasin dari awal sampai akhir tadi kan udah diulang-ulang juga. Terus setiap kalau ada yang telat minta ulang, minta ulang, minta ulang, capek aku jelasinnya. Mungkin kalian nanti bisa lihat rekaman ulangnya aja ya. Kita ya kita sambil praktek aja langsung teman-teman membaca ya. Kita sambil latihan membaca aja. Silahkan diikutin seperti sebelumnya ya.
Oke, oke. Kita mulai ya. Siap semuanya? Baca, ikutin pelan-pelan ya. Aku baca pelan-pelan juga. Kita mulai. Satu, dua, tiga. 한국에서는 쓰레기를 버릴 때 쓰레기에 dibaca e ya. 종류에 따라 분리해서 버려야 합니다. Ada biak bertemu nian jadi M. 합니다. 쓰레기의 종류에는 일반 쓰레기, 식물, ada giok bertemu miem, 식물 jadi ang ya, 식물, 쓰레기, 재활용품, 헌옷, 그리고 대형 쓰레기가 is. Ini dibacanya bukan it's teman-teman, tapi is saja ya, jadi T-nya melebur. Ismnida. Ada T bertemu dengan huruf pertama. S-nya jadi SS ya. Jadi ismnida. 일반 쓰레기는 종량제 봉투에 넣어서 hanya hilang bertemu vokal 넣어서 버립니다. 버리는 날짜와 장소는 정해져 있는데 T bertemu N, T-nya jadi N. 있는데 지역마다 ada G bertemu M ya, KTP bertemu M, K-nya jadi eng. 지역마다 다릅니다. 종량제 봉투는 마트나 편의점, 슈퍼마켓에서 살 수 있는데 kita skip aja angkanya. 자리가 있습니다. 음식물, K bertemu M ya. 음식물, 쓰레기는 최대한 물기를 제거한 후 버려야 합니다. 탁뼈나 달걀, 껍데기, KTP bertemu huruf pertama jadi huruf ketiga. 껍데기와 같이 동물이 먹을 수 없는, ada P bertemu N ya, 수 없는 것은 일반 쓰레기로 분리해서 버려야 합니다. 식물, 쓰레기는
식물, 쓰레기, 수거통에 버리거나 수거통이 없을 경우 음식물, 쓰레기 봉투에 담아서 버리면 됩니다. 재활용품의 종류로는 플라스틱, 비닐, 종이, 캔, 빈병 ya, 빈병이 N bertemu B ya, 빈병이 있습니다. 재활용품은 종류별로 분리해서 버리면 됩니다. 헌옷이나 신발, N bertemu B, 신발, 가방, 담요와 같은 것은 위류 수거함에 버려야 하는데 위류 수거함은 보통 행정복지센터 복지 KTP bertemu huruf pertama 복지 Apina Cutekai Cuteka KTP bertemu huruf pertama Cutekai Kulmuk Apate Seregi Suko Jangane 있습니다. 대형 쓰레기는 책상, jadi SJW 책상이나 침대, 냉장고, 텔레비전과, 전과, N bertemu G ya, 텔레비전과 같이 큰 쓰레기를 말합니다. 대형 쓰레기를 버릴 때는 폐기물 스티커를 붙인 후 집합에 버려야 합니다. 스티커 비용은 쓰레기의 크기와 무게에 따라 늘어 다르며 행정복지센터 KTP bertemu huruf pertama 에서 구매할 수 있습니다. 두 사람의 인생. Sudah. Siapa yang bisa sampai selesai, teman-teman? Siapa yang selesai sampai akhir? Sip. Kenapa sip? Sip doang, weh. Selesai yang bagus. Aku, 3 orang doang. Aku 4. Yang lainnya, saya 5. Bisa Sam 6, 7. Kalian nggak ngaku-ngaku kan? Mian, Sam. Hah? Mayan, Sam. Kok Mayan? Mayan tuh gimana? Aku, Sam, aku. Aku setengah karena sambil nugas. Aku, Sam, aku. Kalian nggak ngaku kan? Menurutku paling susah bacim 4. Nah, iya kah? Bacim 4 paling susah.
Ingat rumusnya ya, bacim 4 tinggal dijadi asal kalian tahu KTP bertemu huruf pertama ya, huruf pertamanya tahu apa aja, nanti tinggal dijadiin vokal rangkapnya aja. Konsonan rangkap. Aku bacanya duluan, kenapa kamu baca duluan? Susah hafalin rumus yang bacim 6 Sam. Eh kes- kalau limanya dulu. Limanya udah hafal kah? Limanya udah hafal. Emang limanya udah hafal? Udah. Oh. Kalau limanya udah hafal itu tinggal dibalik aja posisinya ya. Kadang ketukar 5 sama 6. Emang itu butuh waktu ya. Nggak apa-apa. Yang penting pahamin dulu aja perubahannya. Masalah lancar, ketukar-tukar nanti tinggal butuh waktu doang. Yang penting paham dulu ya, gitu. Bacim yang nyangkut di otakku cuma B kata jadi M. Karena sering dibaca imnida nggak sih. Sering-sering latihan aja teman-teman membaca nanti cepat bisa kok. Yang penting rumusnya udah paham, nanti sisanya tinggal diulang-ulang saja sambil latihan gitu. Ya udah gitu aja teman-teman ya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya lagi tentang apa gitu? Setengah ngerti, setengah ngerti tuh kok bisa. Latihan aja ya bacanya ya. Asal kalian terus latihan nanti cepet bisanya. Ya udah gitu aja untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah menyimak ya. Apa ini? Di bacim kelima maksudnya seluruh bacim K atau G? Seluruh. Seluruh bacim K ya. Bacim K kan ada 3 kan seluruhnya. Pokok yang termasuk huruf K. Oke. Kita. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat semuanya. Semangat belajarnya ya. Bye-bye semua.